Hai, kami dari Spine. Kami sedang mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan teknologi machine learning untuk memprediksi cooling load dan heating load. Yang dimana di sini kami bertujuan untuk membantu para pengguna dalam menentukan solusi yang efektif dalam menentukan beban pemanas dan beban pendingin dalam suatu ruangan ataupun bangunan. Di era modern ini, konsumsi energi semakin bertingkat secara pesat, di mana ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya meningkatnya populasi, lalu meningkatnya beberapa perindustrian, dan juga meningkatnya taraf hidup dari masyarakat. Nah, konsumsi energi yang tinggi ini menyebabkan berbagai faktor negatif, salah satunya menyebabkan pemanasan global. Ini menjadi isu-isu hangat selama ini. Nah, yang menjadi tujuan dari tim kami yaitu di mana dengan menciptakan aplikasi berbasis web ini yang dimana menggunakan machine learning nantinya akan menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor industri. Lalu juga manfaatnya ada banyak juga, dari mulai pengurangan konsumsi energi, lalu ada meningkatkan kenyamanan lingkungan bekerja, menghemat biaya operasional, dan memperpanjang usia peralatan HVAC. Nah, di sini kita mulai masuk ke proses pengerjaan datanya. Untuk menghasilkan suatu prediksi yang baik, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, misalnya seperti data preparation, termasuk yang disebut dengan EDA atau Exploratory Data Analysis. Lalu ada feature engineering, modeling, serta deployment. Yang pertama, kita masuk ke tahapan data preparation. Di sini kita melakukan EDA atau Exploratory Data Analysis, yang dimana kita melakukan pendekatan statistik yang bertujuan untuk menemukan dan merangkum suatu kumpulan data. Pada langkah proses ilmu data ini, kita ingin menjelajahi struktur kumpulan data, variabel, dan hubungannya. Pada tahap EDA ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu data collection, yaitu merupakan proses pengumpulan data yang biasa disebut dengan dataset yang akan digunakan untuk melatih, menguji, serta memvalidasi model machine learning. Dalam hal ini, dataset yang kami gunakan adalah Energy Efficiency Data.csv. Langkah yang kedua yaitu ada Importing Required Library. Di sini kita menggunakan Pandas dan NumPy untuk data manipulation, Seaborn dan Matplotlib untuk data visualization, serta TensorFlow, Keras, dan Scikit-learn untuk permodelannya. Langkah ketiga yaitu data manipulation, di mana di sini kita bisa melakukan eksplorasi pada datanya. Yang pertama itu ada fungsi df, yaitu untuk menampilkan dataset secara keseluruhan dalam bentuk tabel. Yang kedua itu ada df.columns, yaitu untuk menampilkan atribut-atribut dan target kelas dari sebuah dataset. Lalu ada df.describe, yaitu untuk menampilkan informasi statistik dari sebuah dataset. Lalu ada df.info, yaitu untuk menampilkan informasi dari sebuah data. Lalu ada df.isNull_Sum, yaitu untuk mengecek apakah dalam dataset ada data yang null. Dalam hal ini, dalam data kita tidak terdapat data yang null. Lalu ada df.duplicated_Sum, yaitu untuk mengecek apakah dalam dataset ada data yang terduplikasi. Namun dalam hal ini, data kita tidak ada yang terduplikasi. Dan yang terakhir itu ada df.isNaSum, yaitu untuk mengecek apakah dalam dataset terdapat missing value. Namun dalam hal ini, data kita tidak terdapat missing value. Langkah yang terakhir yaitu ada data cleaning. Karena dari tahap sebelumnya tidak ada yang terduplikasi, tidak ada data yang null, dan juga tidak ada data yang mempunyai missing value alias data sudah bersih, jadi kita lewatkan tahap ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua yaitu data pre-processing, yang dimana di sini kita akan melakukan feature engineering. Langkah pertama kita melakukan data splitting, yang dimana merupakan proses membagi dataset menjadi beberapa subset yang terpisah. Subset-subset ini biasanya digunakan untuk tujuan yang berbeda dalam proses pembelajaran mesin atau analisis data. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu data pre-processing, di mana di sini kita akan melakukan feature engineering. Langkah pertama, kita melakukan data splitting, yang dimana merupakan proses membagi dataset menjadi beberapa subset yang terpisah. Subset-subset ini biasanya digunakan untuk tujuan yang berbeda dalam proses pembelajaran machine learning atau analisis data.
Proses data splitting dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada training set, itu digunakan untuk melatih model, dan biasanya proporsi ini memakan sekitar 70-80% dari total dataset. Lalu yang kedua itu ada validation set, yaitu digunakan untuk melakukan tuning hyperparameter dan memilih model yang terbaik. Proporsi ini biasanya memakan sekitar 10-15% dari total dataset. Lalu yang terakhir itu ada test set, yaitu digunakan untuk menguji kinerja model yang telah dilatih dan divalidasi. Proporsi ini biasanya memakan sekitar 10-15% dari total dataset. Lalu tahap yang kedua yang dilakukan pada data pre-processing ini adalah melakukan normalisasi, yang dimana merupakan proses standarisasi nilai-nilai fitur dalam dataset sehingga mereka memiliki skala yang seragam. Hal ini penting dalam machine learning karena yang pertama itu digunakan untuk menghindari bias. Karena ketika beberapa fitur memiliki rentang nilai yang jauh lebih besar dari yang lain, model cenderung memberikan bobot yang lebih besar pada fitur-fitur tersebut yang bisa mengarah pada bias dalam prediksi. Lalu yang kedua itu digunakan untuk meningkatkan kecepatan konvergensi. Dengan normalisasi, model bisa mencapai konvergensi lebih cepat karena perbedaan skala antar fitur-fitur tidak mempengaruhi proses pembelajaran. Lalu yang ketiga itu untuk meningkatkan performa. Normalisasi dapat membantu algoritma machine learning mencapai hasil yang lebih baik dengan mengurangi risiko overfitting dan underfitting. Dan yang terakhir itu digunakan untuk interpretasi yang lebih baik. Ketika fitur-fitur dalam dataset memiliki skala yang seragam, hasilnya lebih mudah diinterpretasikan karena bobot yang diberikan oleh model akan lebih merata. Selanjutnya, kita masuk ke bagian modeling dan deployment. Untuk itu, kita menggunakan deep learning untuk membuat prediksi bagi nilai-nilainya. Kita menggunakan TensorFlow, Scikit-learn, dan juga Keras. Sekarang kita masuk ke tahap 3, yaitu modeling, yang dimulai dengan model building. Model untuk project machine learning ini menggunakan deep learning, di mana arsitektur neural network-nya adalah sebagai berikut. Dimulai dari yang paling awal di paling atas, model akan menerima 8 fitur yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai input, seperti contoh glazing area distribution, glazing area orientation, dan sebagainya. Selanjutnya, input akan diproses oleh berbagai layer dense yang ada di bawah, yang sebelum akhirnya menghasilkan output prediksi di layer Y1_output untuk heating load dan Y2_output untuk cooling load. Y1 output akan mendapatkan masukan dari dua layer dense dengan unit 128, sedangkan Y2_output akan mendapatkan masukan dari layer dense dengan unit 64 yang sebelumnya mendapat input dari dua layer unit 128. Selanjutnya adalah model configuration, yang merupakan tahap pengaturan atau konfigurasi dari model machine learning. Jadi, untuk konfigurasinya adalah menggunakan optimizer SGD atau stochastic gradient descent. Stochastic gradient descent adalah algoritma optimisasi yang bekerja dengan memperbaharui parameter model ke arah yang meminimalkan fungsi kerugian menggunakan gradien dari fungsi kerugian terhadap parameter model tersebut. Selanjutnya, evaluation matrix yang digunakan adalah root mean squared error, yang adalah matriks evaluasi yang umum digunakan dalam pembelajaran mesin untuk mengevaluasi kinerja model regresi. Metrik ini mengukur seberapa dekat prediksi model dengan nilai sebenarnya dalam skala absolut. Selanjutnya, menggunakan learning rate dalam rate 0,001. Untuk tahap selanjutnya adalah model training yang merupakan proses melatih model menggunakan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan terakhir adalah evaluasi model atau model evaluation, yang merupakan evaluasi performa model setelah training yang hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk masuk ke tahap 4 yang adalah deployment, kita masuk ke dalam bagian model deployment, yang mana memerlukan file atau saving dependencies dan saving model. Untuk saving dependency, kita menggunakan modul pickle untuk menyimpan nilai statistik data yang nanti akan digunakan untuk normalisasi nilai input, dan untuk saving model menyimpan model dalam file berekstensi .5h untuk dapat diaplikasikan dalam program lain seperti program aplikasi berbasis web dan sebagainya. Setelah menyelesaikan tahap pembelaan, kita beralih ke dalam aplikasi web. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama, seperti profil dari informasi pengguna serta perhitungan atau prediksi kuliah dan tingkat.
Kita sekarang bikin joget-joget.